Kementerian Keuangan menilai Indonesia sebagai presidensi G20 akan terus mengangkat sejumlah isu perekonomian secara global dalam pertemuan Finance Track G20 di tahun ini. Di mana langkah ini diharapkan dapat menjadi perhatian dari negara-negara dengan ekonomi terbesar di seluruh dunia. Pada acara Outlook Ekonomi Indonesia 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan harus tetap koordinatif dan harmonis. Bahkan hal tersebut tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga secara global atau antar negara tergantung situasi pandemi yang dihadapi. Untuk bidang Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Hamidah Lubis, NIM 2340-2036. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa saja sih tentang kebijakan ekonomi moneter dan kebijakan fiskal. Jadi, definisi dari kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh otoritas negara seperti bank sentral untuk mengendalikan suku uang, suku bunga dalam ekonomi moneter dalam perekonomian. Baik, adapun beberapa kebijakan ekonomi moneter. Yang pertama itu adanya kebijakan moneter ekspansi yang dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga, membuat surat berharga pemerintah, menurunkan cadangan wajib minimum, dan keempat yaitu menerapkan kebijakan kredit longgar. Jadi kebijakan yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif yang dilakukan dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Yang kedua menjual surat berharga ke pemerintah. Yang ketiga yaitu menaikkan wajib cadangan minimum. Yang keempat menetapkan kebijakan ketat. Jadi pembahasan yang kedua yaitu dimana kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal ini adalah strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Adapun jenis-jenis kebijakan fiskal yaitu pertama itu kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan menaikkan pengeluaran pemerintah, menaikkan pembayaran transfer atau transfer finance. Yang ketiga itu menurunkan pajak saat dilakukan terjadinya inflasi. Sedangkan kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif yang dilakukan dengan menurunkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment dan menaikkan pajak saat dilakukan inflasi. Adapun instrumen kebijakan moneter yang pertama pengeluaran pemerintah, yang kedua pembayaran transfer, dan ketiga yaitu pajak atau tax. Adapun beberapa dampak dan manfaatnya, yang pertama itu ekonomi menjadi stabil, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesepakatan kerja. Yang ketiga di mana inflasi dan deflasi menjadi terkendali. Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut di mana keseimbangan dan stabilan ekonomi di suatu negara itu sangat penting. Maka dari itu untuk menjaga kestabilan ekonomi diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal agar tidak menjadi